94% remaja Indonesia itu sudah terpapar pornografi. Dengan dirinya sendiri ya, dia akan perlu bantuan untuk bisa lepas dari kecanduan itu. Yang masalahnya adalah kecanduan pornografi ini dia tidak terdeteksi di awal. Nah, orang tua tidak bisa deteksi, sehingga ini berlarut-larut yang tadinya coba-coba, lalu muncul lagi keinginan untuk melihat, akhirnya menjadi kecanduan. Orang tua harus cermat mengamati perubahan fisik anak dan juga perubahan perilaku anak, sehingga ketika ada sesuatu terjadi kita bisa tolong mereka dengan segera. Kita percaya sih kalau pornografi itu adalah salah satu jerat setan untuk merusak orang muda. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang lebih besar yang bisa menyelamatkan anak-anak ini. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita masih membahas mengenai remaja, dan topik kita kali ini tidak kalah penting bagi kita orang tua untuk ketahui, yaitu bahaya pornografi pada remaja. Kita tahu banyak sekali kejadian atau bahkan hal-hal yang berhubungan antara pornografi dan remaja. Tentu saja ini sangat mengkhawatirkan bagi kita sebagai orang tua ataupun kita yang memiliki anak-anak dalam keluarga kita, bahkan di keluarga besar kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Ellen Gultom. Beliau merupakan seorang tenaga pengajar dan penulis artikel remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Nah, masih tentang remaja pokoknya kalau sama Ibu Ellen nih, nggak jauh-jauh soal remaja. Kali ini ngomongin soal pornografi, Bu Ellen. Wah, ini pornografi mungkin beberapa orang terdengarnya tabu. Tapi ternyata ini penting juga, apalagi berkaitan dengan anak-anak remaja kita. Sebelum saya mau tanya-tanya lebih jauh lah tentang pornografi pada remaja, saya mau tanya nih, kenapa Ibu Ellen sampai mau ngangkat topik ini untuk kita diskusikan, untuk kita bahas saat ini? Iya. Sebagai pemerhati remaja, saya sangat concern belakangan ini dengan banyaknya kejahatan seksual, penyimpangan seksual ya di kalangan masyarakat, dan salah satu penyebab terbesar ya dari segala kejahatan seksual, penyimpangan seksual itu adalah pornografi. Wow. Dan ini bukan hanya pada orang dewasa, sudah dimulai dari usia remaja. Dan bila ini berkelanjutan, inilah yang membuat masyarakat kita semakin rusak. Jadi harus kita hentikan sejak dari mereka remaja, bila mana ada yang sudah terpapar. Karena memang udah banyak juga nih yang terkena dengan bahaya pornografi ini. Korban juga udah banyak. Korbannya sudah banyak. Kurang lebih ada nggak sih Bu Ellen data yang menyebutkan tentang anak-anak yang kena pornografi ini? Oh iya, sangat menyedihkan. Sebuah survei di Departemen Pendidikan Nasional menemukan bahwa 94% remaja Indonesia itu sudah terpapar pornografi. Arti terpapar di sini bisa aja levelnya, tingkatnya berbeda. Ada mungkin sekadar pernah lihat, ada yang reguler melihat, ada yang sudah kecanduan. Tapi 94% remaja Indonesia itu sudah terpapar pornografi. Sangat menyedihkan. Hampir 100%. Ini bakal menjadi satu hal kekhawatiran juga buat para orang tua. Nah, sebelum kita bahas gimana nih Bu Ellen, anak saya jangan sampai kecanduan dan segala macam. Kita mau tahu dulu Bu Ellen, apa sih bahaya pornografi? Khususnya bagi anak-anak remaja ini. Ya, pertama bahayanya itu adalah kerusakan otak.
Wow. Jadi pornografi ketika dia memandang layar, pornografi itu bisa bacaan, bisa juga tontonan, itu yang diserang adalah otak depannya. Jadi otak depannya inilah juga tempat pertimbangan anak ya, baik dan benar, dan bila ini rusak, maka seorang anak itu dia nggak akan punya pertimbangan sehat lagi mana yang baik dan benar. Jadi yang pertama itu kerusakan otak, yang berikutnya adalah kerusakan hormon. Hormon di dalam tubuh kan harus seimbang supaya menghasilkan tubuh dan jiwa yang sehat. Ketika hormon ini sudah terganggu karena pornografi yang diserap, yang dikonsumsi, ini akan menimbulkan kerusakan fisik. Jadi yang pertama tuh secara jasmani pun rusak. Otaknya, hormonnya ya. Makanya anak yang remaja yang udah atau orang dewasa yang kecanduan pornografi itu secara fisik terlihat kok. Akan ada kerusakan di dalam secara fisiknya itu terlihat. Jadi bukan hanya pikirannya aja yang rusak, tapi kita bisa menilai orang itu dari fisik, kelihatan. Ya. Wah, kelihatan. Matanya ya terlihat. Lalu kerusakan mental tentu saja. Jadi selain kerusakan otak, kerusakan fisik jasmani, kerusakan mentalnya juga. Ya, ini mentalnya ini rusaknya itu bisa aja lebih ke memicu ke kejahatan itu. Dia kan perlu memuaskan ketika dia melihat lalu ada hasrat dipuaskan, lalu tidak ada jalan untuk memuaskannya, menimbulkan keinginan untuk berbuat jahat. Jadi secara mental anak ini juga rusak. Pendidikannya tentu saja akan terganggu, prestasinya, jadi sangat berbahaya. Saya nggak habis pikir nih, karena ternyata bukan hanya dia merusak pikiran kita, bahkan kelihatan juga di fisik, bahkan sampai mental kita juga ya. Nah, kalau udah terjadi kerusakan secara mental, berarti akan ada timbul hal-hal yang lain ya. Apakah ini juga termasuk bagian dari bahaya pornografi ini? Ya. Itu gimana? Yang membuat merusak itu sebenarnya ketika sudah menjadi kecanduan. Banyak kan anak remaja umpamanya yang sekedar ingin tahu, ya kan, dia lihat. Tetapi pornografi ini karena dia tadi merusak otak depan itu, ini menimbulkan kecanduan. Jadi kecanduan itu kalau sudah ada, ini sulit sekali dilepaskan. Jadi mereka yang sempat udah terlanjur kecanduan, ini akan sangat sulit melepaskan dengan dirinya sendiri ya. Dia akan perlu bantuan untuk bisa lepas dari kecanduan itu. Yang masalahnya adalah kecanduan pornografi ini dia tidak terdeteksi di awal. Nah, orang tua tidak bisa deteksi, sehingga ini berlarut-larut yang tadinya coba-coba, lalu muncul lagi keinginan untuk melihat, akhirnya menjadi kecanduan, sehingga anak itu menjadi rusak. Nah ini dia, kalau sudah rusak lanjut apalagi bahayanya nih Bu Ellen, kalau anak terkena dengan pornografi? Akan terjadi penyimpangan seksual. Ini sangat ditakutkan sekali. Ini yang sangat ditakutkan. Jadi kenapa belakangan ini penyimpangan seksual itu makin aneh-aneh? Iya betul. Kita nggak usah sebutkan ya apa saja itu, tetapi di berita kita dengar, di bacaan media-media online, berita online kita dengar banyak yang aneh-aneh. Ini penyebabnya pornografi, tidak lain dari pornografi. Jadi penyimpangan seksual dan juga kejahatan seksual. Jadi tidak puas dengan ini karena dia melihat, dia tonton, dia coba, akhirnya ketergantungan, dan inilah yang membahayakan itu. Jadi penyimpangan seksual dan kejahatan seksual. Wah, kalau sudah timbul seperti ini, masa depan anak-anak remaja kita bahkan sangat dipertaruhkan nih. Tindakan-tindakan kejahatan. Ada lagi nggak sih selain penyimpangan seksual bahaya dari pornografi ini, Bu Ellen? Bahaya lainnya adalah tentu saja masa depannya ya bisa hancur. Dia tidak punya ketertarikan, minat lagi untuk pendidikan, hal-hal yang baik dia sudah tidak sukai lagi. Dia menghabiskan banyak waktunya di kamar. Itu tadi kerusakan mental itu, dia menjadi tertutup, dia lebih suka menyendiri, lalu dia tidak
percaya diri lagi di depan teman-temannya karena dia menyembunyikan sesuatu gitu. Wah. Dia punya self esteem juga udah, apalagi kalau dia udah pernah jadi korban juga. Nah ini pun umpamanya dia melakukan dengan sesama atau dia pernah jadi korban, lalu dia pun dipengaruhi untuk menjadi pecandu pornografi itu. Nah kalau sudah begini levelnya ya, remaja ini akan sangat memerlukan bantuan psikiater. Tapi kita nggak mau sampai ke situ ya. Kita harus dari dini, harus dibenahi betul dulu. Jadi pasti pemirsa jadi penasaran. Aduh saya nggak mau deh ngebayangin bahayanya udah parah banget nih. Gimana caranya supaya kita bisa mengatasinya? Tapi Bu Ellen, kita akan membahasnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai pornografi pada remaja. Di segmen sebelumnya kita telah mendengar bahwa ternyata banyak sekali bahaya dari pornografi ini khususnya bagi anak remaja, bahkan sampai kerusakannya bukan hanya kerusakan fisik aja ya, kerusakan mental, bahkan masa depan anak-anak kita sangat dipertaruhkan. Kalau nih orang tua pasti nggak mau hal-hal ini terjadi, berarti kan harus dibenahi dari awal ya Bu Ellen ya. Jadi gimana caranya untuk mengatasi supaya jangan sampailah kecanduan dengan pornografi ini? Betul. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan edukasi seks kepada anak-anak. Nah, ini mulai dari anak-anak. Nah, untuk masyarakat timur ya, orang Indonesia ini sesuatu yang baru. Zaman dulu masih belum terlalu biasa dilakukan orang tua, tapi makin kesini saya tahu banyak orang tua sudah semakin sadar bahwa memberikan edukasi seks kepada anak-anak mulai dari kecil, remaja khususnya ini sangat penting. Ini yang akan membentengi mereka dari bahaya pornografi karena mereka sudah memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang apa yang mereka lihat. Nah, gimana caranya ngajarin anak-anak soal seks atau pornografi ini? Edukasinya seperti apa? Pelajaran yang paling sederhana mulai dari kecil, mungkin umur 1-2 tahun ya. Yang pertama itu adalah memperkenalkan mereka dengan tubuh mereka sendiri, fungsi-fungsinya. Lalu biasanya justru dari anak kan suka muncul pertanyaan-pertanyaan tentang masalah reproduksi anak itu dari mana. Semakin anak itu bertambah usianya, semakin kita tambahkan pengetahuan. Ketika tadi pertama kan mengenali tubuhnya dan fungsi-fungsinya, semakin anak besar kita mengajari mereka bagaimana menjaga tubuh mereka. Betul. Apa yang boleh, apa yang tidak, siapa yang boleh sentuh ini, siapa yang nggak boleh, mana yang boleh disentuh, mana yang boleh dikasih lihat, mana yang tidak boleh ditunjukkan. Semakin lagi anak bertambah besar, akhirnya bertemu remaja, kita jelaskan kepada mereka edukasi seks yang lebih spesifik lagi, ya. Apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh, kalau ini dilakukan akibatnya apa? Berarti contohnya gitu ya? Apa yang menjadi dosa, apa yang dilarang agama, apa yang tidak pantas, supaya ini tidak terjadi, apa yang harus kamu lakukan dari sekarang. Jadi edukasi seks itu penting. Sebenarnya ada pembahasan sendiri ya, nanti bagaimana cara memberikan edukasi seks, tapi banyak sumber-sumber yang bisa dipelajari orang tua juga ya sekarang, buku-buku yang bisa dibaca. Berarti kita sebagai orang tua tuh jangan tabu untuk memperkenalkan ini ya, karena banyak caranya untuk memperkenalkan. Bahkan tadi saya dengar dari anak 1 tahun, berarti sedini mungkin sudah bisa kita ngajarkan. Nah, berikutnya bagaimana caranya supaya jangan sampai deh anak saya kena nih dengan bahaya pornografi. Baik. Yang berikutnya tentu sebagai orang tua kita harus melindungi anak kita dari pengaruh buruk. Pastinya. Di dalam, mungkin kita tidak tinggal hanya sekeluarga, ada orang lain yang tinggal di dalam rumah kita, bisa ponakan, bisa keluarga yang lain, bisa pengasuh, bisa yang lain. Jadi anak ini kita lindungi dari terpaparnya mereka terhadap pornografi ini. Tentu saja dari tontonan mereka, apa yang mereka lihat di gadget mereka, apa yang mereka baca. Nah, ini orang tua harus melindungi dan mengontrol.
Kalau kita melihat ada pengaruh buruk umpamanya dari tetangga, dari yang lain, ini harus kita langsung hentikan. Jangan harus tegas ya. Ini untuk melindungi anak. Ibarat seorang ibu yang melindungi anak, kita akan lakukan apapun untuk melindungi anak kita. Karena bahayanya itu loh yang sangat luar biasa. Jadi kita harus bentengi anak kita ini. Jadi apapun yang kita kira ini akan memberikan pengaruh tidak baik ke anak saya, hentikan. Kalau itu tontonan TV, pemainnya ada sinetron-sinetron, film-film yang tidak mengedukasi, yang justru mengarahkan mereka kepada pornografi, itu di stop atau tidak boleh ditonton. Jadi orang tua tegas, bentengi mereka, lindungi mereka. Wah, berarti ada peran orang tua untuk melindungi dengan cara apapun ya. Lalu apa lagi nih Bu Ellen? Caranya untuk melindunginya ini? Setelah kita lindungi mereka ya dari terpaparnya mereka, dari tontonan, dari pergaulan segala macam, berikutnya kita harus perhatikan perubahan perilaku mereka. Kita sebagai orang tua punya keterbatasan ya, kita nggak bisa pantau mereka 24 jam. Betul. Apalagi anak-anak lebih pintar pakai gadget dari orang tua. Orang tua lihat kayaknya isi handphone anak saya baik-baik aja. Orang tua nggak tahu ada fitur lain ya. Tapi sedikit memberi informasi kepada orang tua bahwa kita bisa memproteksi anak kita di gadget mereka dari paparan pornografi dengan mengatur, ada pengaturan seperti YouTube contohnya ya. Jadi YouTube itu hanya untuk tontonan anak-anak, pemerintah sudah juga mengaturnya, jadi mereka tidak bisa mengakses konten-konten yang dewasa, tapi itu pun tetap ada kemungkinan kebocoran ya. Anak-anak bisa dapat link dari mana-mana, tautan dari mana-mana, dan itu dia ketika kita sebagai orang tua terbatas melindungi mereka, kita nggak bisa amati 24 jam, setidaknya perhatikan setiap perubahan pada anak. Ya, karena seperti saya katakan, mereka yang udah kecanduan pornografi itu terlihat dari dia matanya kelelahan, beda, tidak bersinar seperti biasanya, atau dia semakin kurus, ya. Ada sesuatu aktivitas yang dia lakukan yang membuat dia kurus, terkuras tenaganya. Orang tua harus cermat mengamati perubahan fisik anak dan juga perubahan perilaku anak, sehingga ketika ada sesuatu terjadi kita bisa tolong mereka dengan segera. Wah, ini menarik banget. Gak henti-hentinya Ibu Ellen selalu bilang, berarti orang tua, sebagai orang tua kita tuh harus punya concern, harus khusus lah untuk melihat anak-anak kita. Kalau kita sendiri nggak bisa ada concern untuk melihat anak-anak kita, gimana mereka, kita bisa tahu mereka punya masalah atau apa ya. Berarti harus lihat, cermati, nah ini dia nih bahasanya nih, cermati perubahan pada anak-anak. Sekecil apapun, lihat. Dan kemudian langkah berikutnya nih apa nih? Lalu yang berikutnya, dekat kepada anak dan minta anak terbuka. Wah, berarti diajak bicara begitu diajak bicara. Apa yang, umpamanya ketika, contoh anak saya suka nonton Korea contohnya, saya tanyakan apa yang kamu nonton di sana, atau kita ikut nonton juga kepada mereka, lalu kita melihat kontennya. Ini masih sebenarnya upaya melindungi tadi itu ya. Jadi anak-anak ini titipan Tuhan ya, kita nggak boleh ambil resiko sekecil apapun, membiarkan setan menyusupi mereka dengan apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat di gadget mereka. Kita orang tua semampu kita lakukan pengawasan dan keterbukaan. Nah, ketika kita melihat ada tadi selanjutnya, setelah kita lihat ada perubahan, kita minta terbuka anak itu, dan jangan di depan orang tentunya, berdua, supaya anak itu mau terbuka. Dan ini salah satu cara juga nih, kembali lagi, supaya anak-anak mau cerita. Siapa tahu di balik itu mereka ada masalah ya. Ada yang disembunyikan. Betul. Ada yang disembunyikan sehingga mereka melarikan diri. Wah, ternyata cara-cara ini penting banget untuk diketahui oleh para orang tua. Kita masih akan membahasnya. Bagaimana supaya kita tetap menjaga anak-anak kita
terbebas atau terhindarlah dari bahaya pornografi ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai bagaimana mengatasi kecanduan pornografi atau pornografi pada anak remaja. Di segmen sebelumnya kita telah membahas bahwa banyak sekali bahayanya dan kita sebagai orang tua untuk mengatasinya ini ada banyak caranya juga, yaitu perlu pendekatan ya Bu Ellen ya. Tapi ini jadi masalah. Mungkin ada dari pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan, gimana kalau misalnya ternyata anak saya sudah kecanduan. Mungkin dia lihat dari ciri-cirinya, atau bahkan mungkin anak ini udah ngaku ke orang tua, gitu, seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk mengatasi anak yang udah kecanduan dengan pornografi ini? Yang pertama sekali ketika anak mengaku, ya, orang tua mengadakan pendekatan, anak mengaku, itu sudah sesuatu yang baik. Ya, betul. Karena yang bahaya adalah yang banyak terjadi ketika anak tidak mengaku, sehingga dia mencari pelampiasan jalan keluar sendiri di luar sana yang menyebabkan penyimpangan seksual dan kejahatan seksual. Tapi ketika anak itu mau mengaku ya, kalau orang tua mengikuti tadi langkah-langkah, harus memberikan edukasi seks, harus mengontrol anak, akhirnya ketahuan atau anak mengaku. Nah, pada saat yang pertama yang harus orang tua lakukan, jangan hakimi, jangan marahi mereka, jangan panik, karena ketika anak itu mengaku itu sebuah langkah yang bagus bahwa kita bisa tolong mereka dengan segera. Karena ketika anak kecanduan pun itu anak itu sudah cukup menderita. Sebenarnya dia menderita dengan kecanduannya itu yang harus kita pahami pertama sebagai orang tua. Ayo tolong mereka, rangkul mereka, peluk mereka, berdoa bahwa kita akan sama-sama mengatasi ini. Kalau lalu langkah berikutnya adalah setelah ada pengakuan, lalu kita rangkul mereka, ayo kita sama-sama cari jalan keluar. Yang kedua, kita harus memberikan akses kepada terpaparnya dia terhadap pornografi itu, apapun itu, apakah itu gadgetnya, tontonannya, atau ada oknum tertentu yang dia terlibat dalam pornografi itu harus segera dihentikan semua aksesnya. Kita bersihkan anak ini ya, kita doakan dia, kita bersihkan dari semua akses pornografi. Setelah itu, bila perlu kita pisahkan dulu dia dengan gadgetnya. Setelah itu kita kalau untuk mungkin kecanduan yang lebih ringan, dengan menghentikan itu, lalu dengan membawa dia mungkin berlibur, atau membawa anak ini bersama kita kemana-mana. Pengalihan ya? Pengalihan, betul, pengalihan. Mungkin bisa tertolong, tapi untuk tingkat kecanduan yang lebih berat kita sebagai orang tua memang perlu bawa mereka ke psikiater, atau bawalah mereka juga kepada pendeta atau rohaniawan untuk menasehati, mendoakan. Kita percaya sih kalau pornografi itu adalah salah satu jerat setan untuk merusak orang muda. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang lebih besar yang bisa menyelamatkan anak-anak ini. Jadi sebagai orang tua, dua anak remaja juga paling yang saya mau sampaikan tuh kuasa doa untuk membentengi anak-anak kita, karena setan dengan segala tipu dayanya itu dia jerat anak-anak kita dengan pornografi, tapi dengan kuasa doa kita bisa selamatkan mereka. Wah, ternyata bahaya tapi bisa kita lakukan. Bisa. Nah, saya jadi kepikiran kalau misalnya di dalam rumah tangga ada ibu dan juga ayah, bagaimana peran mereka untuk memberikan supaya anak-anak ini jangan sampai terkena dengan pornografi itu gimana? Mungkin Ibu Ellen punya pengalaman di rumah yang bisa dibagikan pada para pemirsa. Iya betul. Jadi kalau kami di rumah itu bapak memberikan edukasi seks kepada anak laki-laki. Jadi mereka ngobrol gitu. Dan si bapak sebagai laki-laki kan lebih mengetahui peluang-peluang ini di anak laki-laki biasanya dapat paparan pornografi dari mana. Jadi si bapak ini sudah mengantisipasi, mewanti-wanti anaknya. Kalau nanti ada begini. Karena saya masih ingat dulu
anak saya SD, dia pernah kasih tahu saya, "Mami ada yang ngirim saya link ini." Dan itu ternyata pornografi. Jadi kita kasih tahu anak, saya ke anak perempuan saya ya, kalau ada yang memberi kamu info, nunjukin, kamu kasih tahu ke mami ya, nanti kita lihat sama-sama. Jadi memang keterbukaan. Jadi anak laki-laki harus dekat sama bapaknya, harus dekat. Jadi ketika ada pertanyaan seputar laki-laki, dia bisa tanya ke bapaknya, anak perempuan ke ibunya. Wah, ternyata begitu penting peran orang tua nih, bukan hanya sang ibu aja, tapi ayah dan ibu memang harus penting. Nah, terakhir Ibu Ellen bisa kasih kesimpulan bagi pemirsa tentang topik kita kali ini. Orang tua yang berbahagia, bahaya pornografi itu mengintip anak-anak dan remaja kita di rumah setiap saat, karena itu adalah jerat setan yang sangat efektif merusak masa depan anak-anak kita. Sebagai orang tua kita patut mewaspadai, kita berikan perlindungan kepada anak-anak kita bentengi mereka, kita kontrol penggunaan gadget mereka, apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton, kita dekat kepada anak-anak kita berikan mereka edukasi seks yang baik supaya mereka memahami, bertanya kepada kita, tidak mencari tahu dari sumber-sumber yang lain. Dan yang paling penting, benteng doa adalah yang paling utama, karena kita tidak bisa memantau mereka 24 jam, tapi dengan pertolongan Tuhan kita doakan mereka setiap saat, Tuhan akan melindungi anak-anak kita. Amin. Tuhan, bahwa memang betul mendidik dan mengasihi anak-anak remaja adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita yakin dan percaya banyak sekali godaan dan cobaan setan yang ingin membinasakan anak-anak kita untuk jatuh ke dalam dosa. Selain melakukan berbagai usaha, kita sebagai orang tua, kita tetap harus andalkan Tuhan dalam kegiatan kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai bertemu di episode berikutnya, dan shalom, Tuhan memberkati.